Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan hari ini kami boleh berada di tempat ini sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya yang terus menolong kami agar kami dapat terus menundukkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga hidup kami semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati waktu pemberitaan kebenaran firman ini. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu persilahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Iya, hari ini Sinta ya, semangat sekali bibitnya ya, luar biasa. Thank you. Mana Sinta? Oh lagi keluar ya. Oke, luar biasa pelayanan hari ini. Kiranya terus semangat itu kita kobarkan ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, pelayanan yang bertumbuh dan berbuah. Ya, pelayanan yang bertumbuh dan berbuah. Saya mengingatkan kembali, selama 1 tahun kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi keluarga Allah yang menjadi berkat bagi dunia. Ya, menjadi keluarga Allah yang menjadi berkat bagi dunia. 2 bulan pertama di bulan Juli Agustus kita bersama membangun keluarga Allah yang mempersiapkan generasi penerus. Makanya ada cross leader yang dipersiapkan. Saya rindu sekali ada di antara kita yang semakin rindu untuk melayani Tuhan, membangun gerejanya lebih lagi begitu ya. Terus kemudian bulan September Oktober kita banyak belajar tentang keluarga Allah yang siap sedia memberitakan Injil. Betul ya? Siap sedia memberitakan Injil kita ambil dari kitab Roma. Nah, kitab Roma berhenti di bulan kemarin, nanti akan dilanjutkan di bulan Maret, Bapak Ibu. Nah, 2 bulan ke depan, bulan November, bulan Desember, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi keluarga Allah yang memberdayakan jemaat untuk melayani seperti Kristus, ya, berbicara tentang pelayanan yang seperti Kristus. Standarnya jelas ya, standarnya bukan Bapak Gembala, standarnya bukan Pak Hedi atau Bu Eni, bukan. Standarnya adalah menjadi jemaat yang melayani seperti Kristus. Maka dari itu sebelum kita akan terus menggumulkan firman Tuhan yang berkaitan dengan melayani seperti Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pelayanan yang bertumbuh dan berbuah. Ya, tentu kita di dalam setiap pelayanan rindu pelayanan kita itu bertumbuh dan berbuah begitu ya. Saya mengajak kita membuka 1 Tesalonika 1 sampai 1 Tesalonika 2 ayat 12. Kita nggak akan baca semua, nanti ikuti saya akan membaca bagian-bagian tertentu ya. Sudah dibuka? Oke ya, 1 Tesalonika 1, kita terlebih dahulu membaca ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus
dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kita lanjutkan pasal 2 ayat 10 sampai 12 ya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Satu lagi Bapak Ibu, kurang afdol kalau ini tidak dibacakan ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang kedua dan kelima ya, saya akan bacakan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang kedua dan kelima ya. Oke, sudah? Saya akan bacakan untuk kita. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Jadi ini di Tesalonika itu tadi ya. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, artinya preman-preman pasar, ya, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menghidupi dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang pelayanan yang bertumbuh dan berbuah, saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang pendeta di gereja kecil di pedesaan Skotlandia. Rasa-rasanya saya pernah menyampaikan ini, ya. Cuma Bapak Ibu masih ingat atau tidak begitu ya. Ia dipaksa keluar oleh para penatua dan dari gerejanya karena dianggap bahwa pelayanannya tidak bertumbuh dan berkembang. Dia dipaksa dan disuruh keluar. Desa tempat pendeta itu melayani merupakan tempat yang sulit memang Bapak Ibu. Kalau kita melayani di tempat yang sulit, rasa-rasanya firman Tuhan itu mengental ya, nggak nyampe begitu ya. Penduduk desa itu bersikap dingin dan memusuhi kebenaran. Selama pelayanan, sang pendeta di desa tersebut tidak terjadi pertobatan dan baptisan. Coba, kalau di tempat ini Bapak Gembala sudah membaptis berapa kali Pak Gembala? Oh, 3 kali. Berarti kan ada pertumbuhan dan berbuah kan. Ini sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Coba bayangkan ya. Namun pendeta ini mengingat sebuah kejadian yang sungguh luar biasa, positif, dan itu menguatkan dia. Suatu ketika piring persembahan itu diedarkan, jadi bukan kayak kita atau diedarin pakai kantong kolektor, pakai piring Bapak Ibu persembahannya ya. Piring diedarkan begitu satu-satu. Menarik sekali adalah ada seorang pemuda yang kemudian mengambil piring itu dan dia meletakkan piring itu di lantai Bapak Ibu. Ingat cerita ini? Terus kemudian dia berdiri di atas piring itu. Semua orang kaget kan? Apa yang kamu lakukan di atas piring itu? Akhirnya pemuda ini ditanyain, kenapa kamu melakukan itu? Pemuda ini berkata, saya sangat terberkati sekali dengan kehidupan pelayanan Bapak Pendeta. Saya ingin memberikan persembahan, tapi saya tidak punya uang. Makanya saya mau mempersembahkan diri saya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu siapa pemuda ini?
Dia adalah problem lagi, sorry. Tolong bantu aja ya. Dia adalah Robert Moffat. Robert Moffat ini adalah seorang misionaris pertama yang pergi ke Afrika Selatan pada tahun 1800-an. Dia adalah pelopor pemberita Injil. Ia dipakai Allah luar biasa untuk memberitakan Injil di Afrika Selatan sehingga banyak orang kemudian bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seringkali apa yang dipandang manusia gagal justru Allah membuatnya berbeda. Perhatikan ini. Apa yang seringkali dipandang manusia gagal justru Allah membuatnya berbeda. Dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu? Boleh bantu kita? Oke. Boleh. Kembalikan. Nah, dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu? Bahwa hanya Allah yang dapat memberikan pertumbuhan dan buah dari pelayanan murid-murid. Bagian kita hanya melakukan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanan itu. Jadi konsep ini harus benar-benar kita pahami. Yang memberikan buah dan pertumbuhan di dalam pelayanan kita itu bukan kita. Bukan hamba Tuhan, bukan jemaat, bukan majelis yang kaya, bukan semuanya itu. Tetapi hanya Tuhan, hanya Allah. Ya, bagian kita hanyalah melakukan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanan itu. Kondisi seperti ini itu juga yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika yang tadi kita baca. Jemaat Tesalonika dirintis oleh Rasul Paulus, ya. Tadi di dalam Kisah Para Rasul kita baca bagaimana Rasul Paulus itu datang ke Tesalonika, ya. Dalam perjalanan misinya bersama Silas, kalau di sini dituliskan Silwanus, ya, bersama Silas dengan waktu yang relatif singkat. Di dalam Kisah Para Rasul tadi berapa kali sahabat, ya? 3 kali saja. Itu artinya pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di Tesalonika itu tidak nyampe 1 bulan, Bapak Ibu. Terus kemudian dia harus pergi dari sana karena ada orang-orang Yahudi yang iri kepada pelayanannya, diusir. Dan ada keributan yang cukup besar yang terjadi di sana, demo begitu terhadap Paulus dan Silas. Bapak Ibu, karena itu Rasul Paulus terpaksa meninggalkan jemaat itu. Tetapi kalau kita perhatikan, meskipun cuma 3 minggu, tidak sampai 1 bulan, kita mendapati bahwa jemaat Tesalonika dapat bertumbuh dan menghasilkan buah iman mereka menjadi semakin kuat di hadapan Tuhan. Surat Tesalonika ini yang kita baca tadi itu ditulis kira-kira 6 bulan setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Tesalonika. Jadi 6 bulan kemudian dia menulis surat. Tapi sebelumnya dia menyuruh Timotius pergi ke sana. Namanya orang yang hatinya benar-benar untuk melayani Tuhan, benar-benar rindu melihat pertumbuhan jemaat. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya ketika dia nggak bisa pergi ke sana dan diusir, dia mengutus Timotius untuk melihat gimana mereka yang sudah meninggalkan Injil, mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan itu. Apakah mereka bertumbuh? Pergilah Timotius ke Tesalonika. Kembalinya dari Tesalonika dia datang ke Rasul Paulus dan kemudian dia menulis ini karena kabar yang dia dengar dari Timotius. Bapak Ibu, hal mencengangkan terjadi di dalam surat ini karena Rasul Paulus melihat bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika itu mengalami pertumbuhan dan juga menghasilkan buah yang begitu baik. Maka tidak heran kalau bagian di ayat yang kedua dia mengucap syukur dan merasa puas akan keberadaan daripada jemaat yang ada di Tesalonika. Kepuasannya itu karena apa?
Karena ayat ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya jemaat di Tesalonika itu melakukan apa yang dinamakan dengan pekerjaan iman. Iman yang ditaburkan di sana tidak berhenti, tetapi dilakukan. Ada usaha kasih yang terus juga mereka upayakan ketika mereka mendengar berita itu dan kemudian menghidupinya. Dan ketekunan pengharapan mereka. Bapak Ibu, pekerjaan iman mereka ditunjukkan dengan apa? Mari kita sama-sama perhatikan supaya ketika kita paham, kita memiliki pekerjaan iman itu ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Kesediaan dan sukacita menerima Injil. Jadi ketika Paulus datang pertama kali di sana memberitakan Injil, mereka ada sebuah rasa bersedia untuk menerima Injil, bahkan mereka menerima Injil itu dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya, mereka bukan hanya menerima Injil itu, bersedia menerima Injil itu, tetapi mereka hidup meneladani Paulus. Lebih dari itu, mereka meneladani Kristus di ayat yang ke-6. Jadi benar-benar mereka menghidupi Injil yang mereka dengarkan itu, Bapak Ibu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Iman mereka tersebar bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di seluruh daerah-daerah di sekitar sana. Ini menunjukkan sebuah iman yang luar biasa. Pekerjaan iman yang bertumbuh dengan baik, dan itu dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Usaha kasih juga mereka lakukan. Mereka melayani Paulus. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-9, ketika Paulus datang, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Paulus mendapatkan banyak fitnahan dari orang-orang di sekitar sana akan pengajaran dia. Banyak orang tidak mau menerima Paulus untuk datang. Tetapi Bapak Ibu, jemaat yang ada di Tesalonika, sebagian ini mereka menerima Paulus. Bahkan mereka melayani Paulus. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang yang dikucilkan begitu karena memberitakan Injil, misal di Pontianak, siapapun yang memberitakan tentang Injil Yesus, mereka akan dipenjara dan dianiaya. Dan mereka yang berkompromi dengan orang-orang seperti ini akan dihukum dengan hukuman yang sama. Kira-kira kita mau terima? Aduh, nanti keluarga bagaimana? Anak bagaimana? Dan lain sebagainya. Tetapi jemaat Tesalonika ini tidak begitu. Mereka menerima, bahkan melayani Paulus. Nah, bahkan pertobatan yang mereka lakukan itu menunjukkan mereka benar-benar melayani Allah ketika Paulus tidak ada di sana. Beberapa di antara mereka adalah orang Yunani. Kita tahu orang Yunani itu menyembah berhala, ya. Tetapi ketika mereka mendengar berita Injil, mereka rela untuk meninggalkan berhala-berhala itu dan melayani Allah. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara kasih. Ada ketekunan pengharapan yang terlihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Di tengah penganiayaan, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang percaya kepada Kristus pada zaman itu, mereka dianiaya. Dan tentu tidak mudah ketika kita mengharapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah kondisi penganiayaan jemaat yang ada di sana. Dan meski Alkitab tidak menyatakan kepastian kedatangannya, ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Dalam kondisi tertekan, dianiaya, hidupnya terancam, mereka masih berharap kepada Tuhan. Mereka masih melakukan pekerjaan iman mereka. Mereka masih menghidupi usaha kasih itu. Apakah kita
mampu di tengah-tengah kondisi yang seperti itu menunjukkan hal-hal seperti ini tadi? Tantangan kita berbeda dari mereka. Mereka banyak dikecam oleh orang luar, tetapi kita tidak. Kita dikecam, bukan dikecam ya namanya. Kita melawan diri kita sendiri untuk menghidupi ini semua. Rasa kemalasan kita, keinginan daging kita, itu seringkali melunturkan pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan kita. Apakah kita mampu untuk menghadapi itu? Pertanyaannya bagi kita adalah, kok bisa ya? Di tengah kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang tidak memungkinkan mereka menghidupi Injil dan bertumbuh di situ, tapi mereka malah bertumbuh dan berbuah. Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Ada di ayat yang ke-5. Nah, ini ya, saya baca. Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh yang saya kasih warna merah ya. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini. Tetapi juga dengan kuasa dan dengan Roh Kudus. Perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini sebenarnya Paulus ingin mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga kita pembaca masa kini bahwa Injil yang diberitakan, yang telah ditaburkan itu bukan sekedar sebuah kata-kata belaka, tetapi itu semua diberitakan oleh Allah itu sendiri. Kalau Allah sendiri yang mengerjakan pemberitaan itu melalui kehidupan Rasul Paulus, apakah ada yang bisa berkata bahwa itu tidak akan bertumbuh dan berbuah? Dengan kata lain, Paulus sadar betul dia memberitakan Injil itu bukan dengan kekuatannya, tetapi dia memberitakan Injil itu karena kekuatan Allah yang memampukan Injil itu untuk mengubahkan setiap hati manusia berdosa, termasuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali ke poin awal saya tadi. Hanya Allah yang dapat memberikan pertumbuhan dan buah dari pelayanan murid-muridnya. Ini mesti kita pahami. Ya, hanya Allah yang dapat memberikan pertumbuhan dan buah dari pelayanan yang kita lakukan. Bukan segala usaha kita, bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita, bukan segala apa yang kita rasa kita mampu untuk melakukan. Ya, tidak berhenti sampai di sini. Memang Allah yang memberikan pertumbuhan dan buah. Namun bukan berarti kita akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa di dalam tugas pelayanan kita. Ya, bagian kita adalah melakukan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanan itu. Dan kita duduk manis, berpangku kaki dan tangan, minum kopi teh setiap hari, alhamdulillah dengan pelayanan. Bukan. Memang Allah yang memberikan pertumbuhan dan buah, tetapi kita memiliki bagian, yaitu melakukan dengan sungguh-sungguh tugas dan pelayanan kita, Bapak Ibu. Nah, ini pasal yang kedua yang akan saya bahas. Jadi saya berikan pasal 1 dan pasal 2 ya, Pak Gembala. Nah, kalau nggak diringkes begitu nanti saya panjangan ngomongnya. Ini bisa 2 jam, Bapak Ibu. Ya. Di bagian pasal yang kedua, Rasul Paulus menunjukkan dirinya ketika berada di Tesalonika yang cuma 3 sahabat itu. Apa yang dilakukan di sana, bagaimana dia melakukannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, Rasul Paulus ini kan dia difitnah nih ceritanya, difitnah, ya kan? Dia dianggap pelayanannya itu untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, begitu kan? Dia dianggap supaya dia mendapatkan banyak uang dan lain sebagainya, makanya dia mencoba-coba pelayanan itu. Wow, ini menarik sekali. Klarifikasi dilakukan oleh
Rasul Paulus, tetapi bukan kepada semua orang yang ada di Tesalonika. Hanya kepada mereka yang telah menghidupi Injil itu, dengan kata lain jemaat yang ada di sana. Maka dikatakan di bagian pasal yang kedua kita akan sering mendapati kata-kata seperti ini yang saya kasih warna-warni. Kamu sendiri tahu, kamu masih ingat, kamu adalah saksi. Bahkan 2 kali dituliskan Allah adalah saksi. Bukan hanya mereka jemaat, tetapi juga dia memakai kata Allah pun menjadi saksi di dalam kemurnian pelayanan yang dilakukannya. Dia tidak perlu membalas fitnahan dengan kecaman atau serangan lain. Yang dia fokuskan adalah jemaat, bukan pembuat fitnah. Ya, yang paling penting adalah orang-orang yang di dekatnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi orang-orang yang ada di dekatnya itulah kemudian yang diberitahu dan ditulisin surat untuk memahami bagaimana hati Paulus itu benar-benar tulus melayani Tuhan dalam memberitakan Injil. Dia merelakan dirinya datang ke Tesalonika dan melakukan perjalanan-perjalanan ke kota-kota lain meskipun banyak sekali tantangannya, meskipun banyak sekali rintangan, tapi itu tidak membendung semangat dia, kesungguhan hatinya untuk melayani Tuhan. Inilah yang di bagian pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12 dia berikan. Supaya ini menjadi contoh bagi jemaat yang ada di Tesalonika ini loh. Aku telah melakukan ini semua. Gak peduli dengan rintangan, tantangan, kecaman orang dan lain sebagainya. Tetapi aku berdiri untuk tetap memberitakan Injil itu kepada kalian. Contoh dan lakukanlah seperti itu. Nah, di dalam bagian ayat yang ke-10 sampai ke-12 ini merupakan alasan kenapa dia melakukan itu semua. Jadi Rasul Paulus itu menggambarkan hatinya untuk memberitakan Injil itu ada 2 Bapak Ibu. Kalau kita baca di pasal yang kedua, seperti hubungan antara ibu dengan anak. Itu bagian pertama dia gambarkan di ayat-ayat sebelumnya, ayat 6 gitu. Hubungan antara ibu dengan anak itu seperti seorang ibu yang memberikan, mengasihi, menunjukkan kasihnya kepada anaknya yang masih kecil, diberi susu, benar-benar diperhatikan begitu. Dan dia mengatakan, aku melakukan itu untuk kalian. Dan dia melanjutkan dengan lebih lagi, aku juga menunjukkan hubungan seperti bapa dengan anak. Bapak dan ibu memiliki peran yang berbeda. Ya. Kalau ibu cenderung menunjukkan kasih yang begitu murni kepada anaknya, tetapi bapak menunjukkan kasihnya dengan cara yang agak berbeda. Seorang bapak akan mendorong, membimbing supaya anaknya melakukan. Coba hal sederhana saja. Istri saya kalau lihat anak saya jatuh dari sepeda, gitu, langsung segera gitu ya. Kalau saya enggak, berdiri, bangunkan lagi apa sepedanya angkat lagi. Tujuan saya supaya dia belajar untuk problem solving, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di dalam bagian ayat yang ke-10 sampai ke-12 ini juga hal yang sama dilakukan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ia menasihati mereka, menguatkan hati mereka, dan dikatakan meminta dengan sangat itu artinya mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan pelayanan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ini semua dilakukan Paulus, tidak lain dan tidak bukan hanya dengan tujuan ini Bapak Ibu yang warna merah, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dunia ini hanya ada 2 pilihan hidup. Hidup sesuai dengan kehendak Allah atau hidup sesuai dengan keinginan dunia. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ini hanya cuma itu. Maka dari itu
kalau terkadang Bapak Gembala menegur kita dengan keras, itu supaya kita hidup menurut kehendak Allah. Dan itu memang harus dilakukan supaya kita benar-benar memahami panggilan kita ketika kita menerima Injil kebenaran firman Tuhan. Bagian ini hanya akan kita pahami ketika kita membuka Kolose 1 ayat yang ke-10. Dan di sini dikatakan supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di sini ada berbunyi, ya, terjemahan baru mengatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Worthy, ya, worthy artinya layak berjalan bersama dengan Allah serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang-orang yang hidup layak di hadapan Tuhan adalah mereka yang bertumbuh di dalam pengenalan diri mereka kepada Tuhan. Adalah mereka yang memberi buah di dalam segala pekerjaan pelayanan mereka. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang hidup memiliki relasi dengan Tuhan dan sungguh-sungguh memakai hidup mereka untuk melayani Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan, tetapi benar-benar memakai hidup mereka bagi Tuhan. Bukankah itu yang juga diajarkan Paulus dan juga diajarkan Kristus? Kristus rela memberikan nyawanya, bahkan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, menyatakan kasihnya kepada kita. Hal yang sama ini seharusnya juga menjadi bagian kita. Ada perkataan yang baik sekali dari Martin Luther King. Dia mengatakan seperti ini: no person ever really live until he has found something worth dying for. Artinya, tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh hidup. Perhatikan, ya, tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh hidup sampai dia menemukan sesuatu yang baginya yang layak mati. Sesuatu itu apa? Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita menemukan Kristus di dalam hidup kita, Injil itu, dan kita menghidupinya, dan kita mengakui bahwa kita layak mati karena Injil, maka sesungguhnya kita sedang menemukan hidup yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menutup khotbah saya dengan sebuah cerita, ya, seorang misionaris muda yang ada di Amerika Tengah. Dia tergoda untuk menyerah. Kalau kita mendapat pelayanan kita nggak bertumbuh, rasanya capek, ya, lelah nggak sih? Lelah. Dia tergoda untuk menyerah. Dia menulis kepada teman-teman dan sanak saudaranya. Pada siang hari saya berlayar dengan sebuah kapal ikan. Malamnya saya tidur di atas tumpukan kulit binatang di geladak kapal. Namun orang-orang sepertinya tidak tertarik pada Injil yang saya sampaikan. Ya, kadang-kadang iblis menggoda dan mematahkan semangat saya saat saya merasa seolah-olah gagal. Namun ia menambahkan, lalu saya bangkit dan bertekun kembali karena saya ingat bahwa Allah tidak meminta pertanggungjawaban atas keberhasilan, tetapi atas kesungguhan hati kita yang melayani. Dengan kata lain, jangan terpaku kepada hasil. Saya yakin tidak mudah 7 tahun gereja ini ada di tempat ini. Kok rasa-rasanya nggak bertumbuh, ya? Jemaat nggak banyak. Seringkali itu membuat kita frustasi. Saya pun di sekolah kan merasa begitu. Tetapi perhatikan, tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah menjalani panggilan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Hasil pertumbuhan itu bagian Tuhan. Maka dari itu, ketika kita menjalani panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan, kita harus tahu betul
Tuhan memanggil kita untuk memberi diri kepada dengan sungguh-sungguh. Masalah hasil itu urusan Tuhan. Bukankah tadi saya katakan, seringkali apa yang dipandang manusia gagal, justru Allah membuatnya berbeda. Dalam pelayanan, kita tidak dipanggil untuk menjadi penilai target pelayanan kita berhasil atau tidak. Itu haknya Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk mengerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Apa bagian kita? Apa sumbangsi yang kita bisa berikan di dalam pelayanan kita? Mari kita sama-sama kerjakan dengan serius. Mari kita sama-sama kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tadi mulai tim pelayan datang setengah jam sebelumnya untuk persiapan. Itu baik. Kita mencoba sedemikian rupa untuk memberi diri pelayanan dengan sungguh-sungguh. Karena itu memang bagian kita. Ya, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, mari kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan terakhir, mungkin kita tidak melihat pertumbuhan dan buah pelayanan kita bagi Tuhan. Ya, namun tetaplah sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanan kita. Jangan menjadi tawar hati. Sebaliknya, mintalah supaya Allah menguatkan kita dengan kuasa-Nya. Dia akan memberikan pertumbuhan dan buah sesuai dengan waktu dan kehendaknya jika kita tidak berputus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelayanan ini milik daripada Tuhan. Dialah pemilik daripada pelayanan ini. Dan kita ini hamba-hamba yang diputus untuk melakukan apa yang Tuhan kita mau. Tugas kita hanya melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Allah bekerja dengan caranya. Karena kita melayani Allah. Dialah penentu dan pengontrol segala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini. Kami rindu Tuhan yang memberkati kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang menolong kami untuk kami berfokus kepada melakukan panggilan kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun rintangan yang kami hadapi, kami rindu Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik pelayanan ini. Kiranya pertumbuhan dan buah itu Tuhan yang memberkati kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan yang menolong jemaat di tempat ini menghadapi kebenaran firman ini, sehingga kami tidak memberi diri kami setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Doksolo. Puji Allah Bapa Putra. Mari setiap kita yang rindu dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
akan